Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita masih bisa menjalankan agenda-agenda kebaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini saya akan membacakan tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih di bab yang pertama. Kemarin telah kita bacakan tentang kondisi sosial, di antaranya tentang wanita, perbudakan, kultur Arab, mengundi nasib, dan tradisi klinik bangsa Arab. Untuk hari ini kita akan bacakan tentang agama-agama di Arab. Di Arab, mayoritas masyarakat saat itu memeluk agama syirik karena menyembah pada berhala. Sebelum itu, sudah ada beberapa agama di Arab, yaitu Yahudi, Masehi, Majusi, dan Sabi'ah. Kedatangan Yahudi disebabkan oleh dua hal. Pertama, mereka pindah ke tanah Arab akibat penaklukan bangsa Babylon dan Asyur di Palestina di era Bukhtanasor pada tahun 587 sebelum Masehi. Sebagian mereka melarikan diri ke utara Hijaz. Kedua, diawali oleh penjajahan Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi. Kaum Yahudi dibinasakan, begitu juga tempat peribadatannya. Mereka pindah ke Hijaz di daerah Yasrib, Khaybar, dan Taima. Agama Yahudi masuk ke Yaman dibawa oleh Sa'ad Abu Karib. Ia membawa dua pemuka Yahudi Bani Quraidah usai berperang di Yasrib. Agama Yahudi lalu berkembang cukup pesat di Yaman. Salah satu pemeluknya adalah Raja Zaman, Zunnuwas. Dia pernah memaksakan agama Yahudi kepada penduduk Najran yang sudah beragama Nasrani. Namun penduduk Najran menolak dan Zunnuwas pun membakar mereka di dalam parit. Beberapa riwayat menyebutkan peristiwa itu terjadi pada tahun 523 Masehi dan menelan korban sekitar 20.000 hingga 40.000 orang. Peristiwa ini diceritakan dalam Al-Quran yang artinya binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Quran Surat Al-Buruj 4-8. Pada mulanya agama Yahudi adalah agama Tauhid yang diturunkan Allah kepada Bani Israel untuk memuliakan Bani Israel di antara kaum-kaum lain yang satu masa dengan mereka. Namun mereka melakukan penyimpangan dan mencampur adukannya dengan paganisme. Kitab Taurat diwarnai dengan ungkapan yang tidak pantas untuk Allah. Misalnya, mereka mengatakan Allah merasa kelelahan pada hari ke-6 setelah menciptakan alam raya. Maka dia pun beristirahat pada hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Inilah mengapa bangsa Yahudi mengharamkan diri untuk bekerja pada hari Sabtu. Mereka juga menulis dalam Taurat yang telah diubah bahwa Allah adalah hanya Tuhan bangsa Yahudi. Dia tidak menyukai bangsa lain, karena bangsa Israel adalah bangsa terpilih dan umat-umat yang lain laksana domba yang tidak dipedulikan oleh Allah. Mereka juga menghina dan menfitnah nabi-nabi dengan sesuka hati. Mereka menyebut Nabi Nuh sebagai pemabuk berat, Nabi Lot sebagai manusia yang amoral dan keji. Nabi Ibrahim pernah menjadi mucikari
Nabi Yakub sebagai penipu dan Nabi Isa sebagai anak haram. Bahkan terhadap Nabi sendiri, maksudnya Nabi yang mereka cintai sendiri, yaitu Nabi Daud, mereka menuduhnya telah berzina dengan istri salah satu panglima perangnya. Oleh karena itu, tak heran jika mereka sering bertikai dengan pemeluk agama lainnya. Yang paling sering adalah dengan kaum Nasrani. Pada abad ke-7 Masehi, mereka mengadu domba umat Nasrani Antiokhia dengan pemimpin Persia, Fokas namanya. Akibatnya terjadi pembantaian sangat keji terhadap orang-orang Nasrani Antiokhia. Kaum Yahudi juga membantu bala tentara Persia dalam memerangi umat Nasrani yang ada di Syam. Bangsa Arab yang ada di Yasrib atau Madinah termasuk salah satu umat yang pernah merasakan kesengsaraan hidup akibat ulah orang-orang Yahudi. Kaum Yahudi senantiasa mengobarkan api peperangan antara suku Aus dan Khazraj, suku penduduk Madinah. Ada juga agama lain selain Yahudi dan Nasrani, yaitu Majusi dan Sabi'ah. Agama Sabi'ah berkembang di Irak, Syam, dan Yaman. Namun agama ini mengalami kemunduran setelah kedatangan beberapa agama baru seperti Yahudi dan Nasrani. Sementara Kristen masuk ke Arab melalui Yaman yang dibawa oleh orang-orang Habasyah dan Romawi pada tahun 340 Masehi. Kala itu misionaris Nasrani menyusup ke Yaman untuk menyebarkan ajarannya. Agama Nasrani kian berkembang pesat setelah orang-orang Habasyah menduduki Yaman dan Abrahah menjadi penguasanya. Abrahah bahkan membangun sebuah gereja di Yaman yang diberi nama Ka'bah Yaman untuk menandingi Ka'bah di Mekah. Kaum Quraisy sendiri ada beberapa yang memeluk Nasrani, salah satunya Bani Asad bin Abdul Uzza. Mereka mendapatkan ajaran Nasrani dari bangsa Romawi. Dan salah satu penyebar dari bangsa Arab yang terkenal adalah Adi bin At-Ta'i. Sedangkan agama Majusi berkembang di kalangan orang-orang Arab yang berdekatan dengan Persia. Majusi juga pernah berkembang di kalangan orang-orang Arab Irak dan Bahrain serta di wilayah pesisir Teluk Arab. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran singkat tentang agama-agama di Arab. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya dari apa yang saya ceritakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.